Selamat datang kembali para generasi penerus. Salam pendidikan. Oke, di video hari ini kita akan masuk pada teks biografi. Adapun yang akan kita pahami dari video ini yaitu perbedaan biografi dan autobiografi, struktur teks biografi, dan kebahasaan teks biografi. Sudah pernahkah kalian membaca sebuah teks yang bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan baru untuk kita? Itulah yang dinamakan biografi. Teks biografi adalah tulisan yang dibuat untuk menceritakan kisah seseorang, sejarah hidup seseorang, dan pengalaman kehidupan seseorang. Seseorang yang dimaksud dalam teks biografi adalah tokoh terkenal di kalangan masyarakat. Nah, selain mendengar kata biografi, mungkin kita juga pernah mendengar autobiografi. Sebenarnya, biografi dan autobiografi tidak memiliki perbedaan dari bentuk isinya. Hanya yang membedakan adalah siapa yang menulisnya. Biografi ditulis oleh orang lain, ditandai dengan kata ganti orang ketiga. Sementara autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri dan ditandai dengan kata ganti orang pertama. Itulah sekilas perbedaan antara biografi dan autobiografi. Sekarang kita lanjutkan pada struktur teks biografi. Teks biografi terdiri atas orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Biasanya informasi yang kita dapat berupa siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Pada bagian ini kita sudah mulai mengenal siapa Habibie, mulai dari hari kelahirannya sampai riwayat lainnya. Struktur selanjutnya ada peristiwa penting, yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Pada bagian ini juga mungkin disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Pada bagian struktur inilah kita bisa menambah pengetahuan kita tentang kejadian apa yang pernah dialami Habibie, sehingga itu menjadi motivasi bagi beliau untuk menjadi sukses dan terkenal sepanjang hidupnya. Dan kadang-kadang peristiwa dari Habibie ini juga bisa menjadi motivasi bagi orang lain ataupun diri kita sendiri untuk bisa seperti dia. Untuk itu, struktur yang kedua inilah yang sangat penting untuk kita pahami agar bisa menjadi motivasi seperti tujuan dari teks biografi tadi. Selanjutnya ada reorientasi, yaitu berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Struktur ini bersifat opsional yang mungkin ada ataupun tidak ada. Pada bagian ini telah disimpulkan bahwa semua kejadian yang dialami Habibie dibuat menjadi sebuah buku yang berjudul Habibie dan Ainun. Itu tadi mengenai struktur teks biografi. Sekarang kita masuk pada kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, atau beliau. Dan kadang kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Kedua,
banyak menggunakan kata kerja tindakan seperti membaca, berjalan, dan sebagainya. Ketiga, banyak menggunakan kata kerja pasif seperti diberi, ditugaskan, dan sebagainya. Keempat, banyak menggunakan kata kerja mental seperti memahami, menyetujui, menginspirasi, dan sebagainya. 5. Banyak menggunakan kata deskriptif untuk merincikan sifat-sifat tokoh seperti jenius, rajin, ulet, dan sebagainya. Dan yang keenam, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenan dengan urutan waktu. Contoh, sebelum, kemudian, selanjutnya, selama, saat itu, pada tanggal, dan sebagainya. Nah, itulah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Dan salam edukasi, sampai bertemu di video selanjutnya.